Saya selaku pembawa acara mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila masih terdapat tutur kata yang belum terkata rapi dan sikap yang tidak berkenan di hati ibu-ibu semuanya. Baik, kepada Ustadz Dirga kami silakan dengan segala hormat. Terima kasih MC. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun anta badrun anta nurun anta syamsun anta nurun fawqa nurin anta lisirun anta misbahus sunuri sallallahu Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya arusal khafiqaini, ya Habibi Allahumma salli ya arusal khafiqaini, ya mu'ayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini sallallahu ala Muhammad Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang terhormat Ketua DKM Musholah Taqwa Bapak Edi Salam beserta jajarannya, yang kami hormati Ibunda Ustazah Robiah dan juga para pengurus Majelis Taklim beserta jajarannya. Semoga Allah Ta'ala akan memberi sehat kepada Ibunda Robiah dan juga para pengurus jajarannya, para asatizah, para ustazah, Ibunda Sutina, Ibunda Sumarna Edi Salam, Sumarna Yusuf ya. Baik. Soalnya mohon maaf kalau setiap nama seorang istri itu pasti belakangnya ada nama suami, kayak misalnya mohon maaf, contoh Ibu Ani Yudhoyono begitu kan, seperti itu. Ibu Sumarna Yusuf ya, barakallahu fiik. Ya sebenarnya namanya Sumarna binti Yusuf bukan? Kalau orang Malaysia memang namanya begitu, misalnya Muhammad ya bin Abdullah, hakada seperti itu. Ataupun bisa juga kayak seorang contohnya nama Kiai Haji, seperti nama Kiai saya nih, Kiai Haji Jamal bin Faisal bin Hashim bin Adnan ya, seperti itu. Karena setiap itu kan namanya itu kan bernasab kepada bapak-bapaknya ya. Ya harap maklum ya, namanya manusia kan kadang suka kadang lupa. Kemudian ibu-ibu sesepuh serta ibu jamaah Musholah At-Taqwa, Majelis Taklim kaum ibu At-Taqwa, yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat atau takzim saya. Alhamdulillah rabbil alamin, kita sudah berada di bulan Rajab ya. Kita sudah memasuki tanggal 7, sekitaran tanggal 7 Rajab. Jadi tidak terasa ya, kita akan memasuki bulan suci Ramadan, tinggal 2 bulan lagi. Jadi hal yang kita perlu lakukan di bulan Rajab di sini adalah ya, kita yang pertama adalah membaca doa keberkahan di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ini merupakan doa yang sudah sering dibaca oleh kaum muslimin wa muslimat umumnya. Ya Allah, berilah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan suci Ramadan. Bulan Rajab merupakan bulan Allah, Syahrullah. Kemudian bulan Sya'ban merupakan bulannya Nabi Muhammad SAW, Syahrul Rasul. Sedangkan bulan Ramadan adalah Syahrul Ummati Rasulullah SAW, bulan umatnya Rasulullah SAW. Kemudian yang keduanya yaitu kita beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepada Allah. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan rahmatilah aku dan terimalah taubat aku. Jadi ini kita kembali lagi untuk beristighfar, kembali lagi kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar senantiasa ketika di bulan suci Ramadan besok nanti 2 bulan lagi
kita sudah bergegas, bersungguh-sungguh, berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan suci Ramadan, lalu kita membersihkan hati kita, baik itu jasmaninya maupun juga rohaninya. Insya Allah ya, ketika di hari raya Idul Fitri nanti kita kembali lagi dalam keadaan bersuci, dosa-dosanya sudah dibersihkan sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. Karena Idul Fitri di sini berasal dari kata Idul Fitri, dari kata ada yaudu, ya kan, i'adatan. Adanya di situ adalah tuh kembali, ya kan. A'udu ilal fitri, aku kembali kepada suci. Na'udu ilal fitri, kami kembali dalam keadaan bersuci. Idul Fitri berarti artinya kembali dalam keadaan fitrah dan juga meraih kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Gimana Bu? Apa namanya? Udah gak sabaran lagi kan? Kita mau sahur. Ada yang bilang begitu kan? Sampai saking semangatnya sahur. Kalau lagi setrian begitu kan? Sampai deng pakai tutup foto kalau ini sama anak-anak, masya Allah. Sampai mohon maaf kalau ketika lagi tidur aja, sampai lagi tidurnya ini berisik amat sih, siapa yang gini sih? Gak taunya dia gak sadar ternyata lagi bulan suci Ramadan, masya Allah. Ataupun yang ketika kita sedang mau menunaikan apa nih, mau menjelang maghrib nih, ya. Sedangkan orang lain ini, masya Allah, baru bangun tidur itu pas ya sebelum azan maghrib ya sekitar 15 menit ataupun sebentar lagi lah waktu azan. Ini apa? Ini buka atau sahur sih begitu kan? Masya Allah. Jadi ini momentum di bulan suci Ramadan yang merupakan momentum yang paling berharga bagi kita. Bukan hanya beribadah saja, tetapi ada tetapinya nih, silaturahim. Karena kenapa? Beberapa saudara kita, tetangga kita yang sudah meninggal, yang masih sempat menunaikan ibadah bulan suci Ramadan, alhamdulillah sempat ketemu kan, masih bersilaturahim. Tetapi pas setelah di bulan suci Ramadan, entah itu Syawal, entah itu Zulqa'dah, Zulhijjah, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alangkah baiknya, mumpung masih panjang umur, apalagi mau bulan suci Ramadan, sempatkan untuk bersilaturahim. Karena kan kalau di bulan suci Ramadan, kalau kita tidak pernah bersilaturahim, ya memang kan tidak dihidangkan makanan. Ataupun yang kalau dihidangkan makanan ya ketika mau bukber ataupun buka puasa bersama, ya dong. Jadi sempatkan diri untuk bersilaturahim meskipun hanya di bulan suci Ramadan. Ya nanti kedepannya ya ketika si fulan A itu dia sudah meninggal, ya anggap saja ya di bulan Ramadan yang kita sudah lewatin itu adalah bulan Ramadan terakhir pertemuan di antara kita berdua, masya Allah. Jadi ini pun juga kita ya perlunya untuk memaafkan, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf ya Bu, Pak, nih sebentar lagi kita mau bulan puasa, ya kan? Ataupun di bulan Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya seperti itu. Mudah-mudahan kita semuanya panjang umur dan sehat selalu, dan kita insya Allah dipertemukan kembali lagi di bulan suci Ramadan yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi akan menyampaikan ada hal yang sangat penting, tetapi pembahasannya itu sangat sederhana ya, tetapi ini sangat penting bagi kita semuanya, yaitu adalah 9 tanda ahli ibadah. 9 tanda ahli ibadah. Sebagai pendahuluan, sebagai pembukaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran, surah yang kedua, ayat yang ke-18. Ya, surah yang ketiga, ayat yang ke-18. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Ayat 18 yang terlebih dahulu ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia. Nah, ini adalah la ilaha illa huwa. Ada juga yang mengatakan la ilaha illa anta. Kayak misalnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan selain Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Itu merupakan doanya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Adapun la ilaha illa ana fa'budun. Tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku, ya kan? La ilaha illa huwa, tiada Tuhan selain Dia, selain Allah Subhanahu wa taala. Barulah yaitu adalah kalimat tauhid yang sesungguhnya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kemudian maka bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, demikian pula wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Demikian pula juga para malaikat. Para malaikat itu kan pasti berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagaimana ya tertera dan juga memang harus terstruktur imannya, memang iman kepada Allah terlebih dahulu, beriman kepada Allah. Makanya kita perlu lagi untuk menanamkan ada 3 tauhid, yaitu ya tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah di sini adalah kita menauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal yaitu adalah penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid uluhiyah. Kemudian ya juga tauhid rububiyah. Itu pun juga tauhid kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal peribadatan. Salat, ketika kita beristighfar, lalu kita bertasbih, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tauhid asma wa sifat, nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu adalah wujud, ya kan? Qidam, baqo, yang akan terdahulu dan juga kekal. Nah, di situ 3 tauhid ini juga untuk menjadikan diri kita agar kita senantiasa mengesahkan, lalu kita berhak menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga kepada para malaikat-malaikat. Ya, para malaikat-malaikat itu kan yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya seperti mencatat amal baik ataupun amal buruk. Kemudian malaikat yang menanyakan manusia di alam kubur kayak Munkar Nakir. Kalau yang tadi kan Raqib dan Atid. Terus malaikat apalagi Israil yang mencabut nyawa, ya, ada juga yang menjaga pintu surga, Ridwan, malaikat Malik menjaga pintu neraka pula. Kemudian wa ulul ilmi, ya, siapa itu adalah orang-orang yang ulul ilmi. Maksudnya di sini adalah orang-orang yang berilmu, ulama, kiai ataupun juga ustadz. Jadi ulul ilmi di sini adalah orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan ilmunya bermanfaat kepada dirinya sendiri dan juga kepada orang lain pula. Jadi orang yang bermanfaat yang ulul ilmi di sini adalah dia tetap tegak lurus kepada ketauhidan, keesaan. Meskipun mohon maaf dia itu tidak pernah kuliah S1, S2, S3 ataupun S teler ataupun S batu ataupun juga S mambo. Nah, S mambo ya kan? Ataupun jadi profesor, ya kan? Tetapi masih penting ya tetap bertegak lurus untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan dengan orang-orang yang mempunyai gelar sampai S teler, sampai pada meler tidurnya kan? Ya Allah. Tapi tidak
tegak lurus, ya kan? Tidak istiqomah untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal peribadatan dan juga penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu ada di dalam surah Fatir, surah yang ke-35 ayat 28. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di sini hanyalah para ulama. Para ulama itu ya bukan hanya para ulama-ulama yang eksekutif saja, ulama-ulama inti kayak tadi yang saya katakan, orang-orang yang berilmu, ustadz, kiai, habib itu enggak. Tetapi kita semuanya ini adalah ulama, insya Allah. Ibu-ibu ya pasti ulama kan, dalam hal berumah tangga, dalam hal mendidik anak. Suami pun ataupun ayah pun juga demikian, ulama dalam hal juga mendidik anak dan juga membentuk kepribadian anak agar anak menjadi pribadi yang lebih baik pula. Jadi ini namanya ulama, termasuk juga ahli ibadah, ahli zikir, ahli istighfar, ahli tahajud, ahli sholawat, masya Allah, ahli membaca Al-Quranul Karim, subhanallah ya. Kemudian qa'iman bil qist, ulul ilmi qa'iman bil qist, orang yang berilmu yang selalu menegakkan keadilan, ya kan? Perbedaan kata al-qistu dengan al-adlu di sini itu beda tipis ya, meskipun itu ya sinonim dalam bahasa Arab ataupun tarotu, bahwa kalau kata para ulama al-adlu di sini adalah keadilan yang relatif, masih sementara. Sedangkan al-qistu ya bahwa itu adalah keadilan yang mutlak, bahwa itu adalah keadilan yang pasti. Nah seperti itu, keadilan yang pasti, yang jelas. Nah seperti itu. Jadi al-muqsit, nah, Allah itu al-muqsit, Allah itu maha memiliki keadilan yang pasti. Menjadi seorang pemimpin ya juga harus benar-benar adil dong, ya kan? Apalagi maaf di Pilpres di sini tahun 2019, mudah-mudahan Allah Taala akan menurunkan pemimpin yang adil, yang selalu bertakwa, yang beriman kepada Allah, yang selalu mengajak amar ma'ruf dan nahi munkar pada rakyatnya, ya. Seorang pemimpin yang selalu rajin beribadah, sholat, puasa, zakat, masya Allah, dan insya Allah negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya memang dalam surah An-Nisa ayat 59, surah yang keempat ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasulah wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian beriman kepada Allah dan juga Rasulnya serta ulil amri. Ada yang juga mengatakan ulil amri di sini adalah pemerintah. Ada juga yang mengatakan ulil amri di sini adalah pemimpin, imam. Selama pemimpin atau imam itu adil, beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak lagi melenceng dari agama. Makanya ini kita mohon maaf ya, ini bukan kampanye ya. Kita doakan, kita istikharah, mudah-mudahan siapapun pemimpinnya insya Allah membawa keberkahan dan juga kemakmuran rakyat dan negeri kita NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Ya, siap. Mudah-mudahan itu ya, siap, baik. Kemudian la ilaha illa huwal azizul hakim, dan dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana, ya, seperti itu. Masya Allah, Allah itu memang maha perkasa lagi maha bijaksana. Rasul SAW pun beliau adalah orang yang bijaksana, dan juga beliau adalah cara berdakwahnya itu
tidak mungkin beliau itu dengan cara menghardik. Tidak mungkin beliau cara berdakwanya itu dengan keras, melainkan cara berdakwanya beliau itu adalah mendidik dengan santun dan juga tulusnya pula. Nah, maka disinilah mereka, para malaikat maupun juga para ulul ilmi, ya kan, para ahli ilmu ataupun juga ulama mengatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala di situ adalah Islam. Makanya para mufassir, para ulama tafsir mengatakan bahwa annallaha ta'ala wahdah, bahwa sesungguhnya Allah itu adalah yang Maha Esa. Yashhadu huwal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman wa annad dina indallahil Islam. Dan para malaikat dan juga para ulul ilmi yang menyaksikan bahwasanya Allah itu yang maha kokoh, Allahu Ahad, Allah itu hanyalah satunya pula. Lalu mereka mengatakan bahwasanya agama yang paling diridhoi Allah di situ adalah Islam. Jadi itu Islam adalah di atas segalanya agama-agama yang lainnya pula. Makanya sudah saya bilang huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dan dialah yang Allah Subhanahu wa taala yang kami mengutus kepada rasul, ya, tadinya Nabi Muhammad SAW ataupun para nabi dan juga para rasulnya dengan petunjuk, dengan hak. Nah, liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dan agama itu, agama Islam itu benar-benar di atas agama yang lainnya, meskipun orang-orang musyrik itu ataupun orang-orang munafik ataupun juga orang-orang kafir itu membencinya. Inna dina indallahil Islam. Kemudian lanjutnya, wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Kemudian yaitu sebentar ayat 19 ya. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab Al-Quranul Karim kecuali setelah mereka memperoleh ilmu karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Jadi dari ayat ini di dalam surah Ali Imran, baik ayat 18 maupun juga ayat 19, kita juga harus benar-benar menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah, agar kita menjadi orang-orang yang mukmin, yang selalu muwahhid, yang selalu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para ulama dan juga para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dari sini orang-orang yang ahli ibadah di sini, ya toh, memang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu bukan hanya sekedar dari ibadahnya ada di dalam masjid ataupun di dalam sholatnya saja, akan tetapi di dalam aktivitas-aktivitas pun itu pun pasti ada dinilai ibadahnya pula. Satu kebaikan misalnya mendapatkan 10 ibadah, 10 pahala, Masya Allah. Satu sholawatan kepada Nabi, maka Allah Ta'ala akan mengirimkan 10 pahala baginya, Masya Allah. Nah, dalam kitab Tafsirul Ibad karangan dari Syekh Nawawi Al-Batani bahwa nih ya, qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, namanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dari Abu Bakar, maksudnya Abu Bakar berkata, al-ibadu salah satu asnaf. Nah, bahwa mereka yang beribadah ada 3 golongan, masing-masing mempunyai tanda-tanda untuk dapat diketahui bahwa, yakni yang pertama nih, Bismillahirrahmanirrahim, sinfun
ya'budunallaha ala sabilil khauf. Golongan yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut kepadanya atau takut pada siksa-siksa Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat pun takut dengan siksa Allah Subhanahu wa taala kan? Meskipun mereka itu kan suci kan, malaikat ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama pun juga sama, takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi barusan dibacakan surah Fatir, surah yang ke-35 ayat 28. Begitu juga dengan kita. Kita selaku hamba yang beriman, orang biasa, turut untuk takut terhadap siksanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, sinfun ya'budunallaha ala sabilir raja, yaitu golongan yang beribadah kepada Allah untuk mengharap anugerahnya atau rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan anugerah di sini, mengharap karunia-Nya, mengharap juga pahalanya, dan juga mengharap balasannya. Nah, di sini ad-dinul Islam. Nah, dinul Islam artinya agama Islam. Kata ad-din itu terdiri dari ada dua, ya. Ada dua makna dari kata ad-din. Yang pertama di situ adalah al-ijabah. Al-ijabah di sini kan bukan hanya doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga kita harus taat terhadap perintah. Ibaratnya kalau polisi, kalau di dalam lingkungan TNI memang juga harus benar-benar tunduk patuh dan taat kepada seorang komandan. Misalnya begini, Letnan 1, saya tugaskan kepada kamu, besok nanti saya akan tugaskan kamu ke Poso. Ya, udah tinggal jawab, siap komandan, komando. Nah, seperti itu kan. Tetapi kalau misalnya, wah, kenapa begitu, dan kalau ada misalnya kok bertanya seperti itu, dimarahin, langsung dipecat nanti kan dari prajurit. Memang tuh kalau apa-apa yang diperintahkan oleh komandan ataupun juga jenderal, langsung aja siap komando, laksanakan. Ya seperti itu. Kalau ditugaskan ke daerah manapun, entah itu di Poso, di Papua, entah itu di luar negeri kayak di Kongo, ya kan, di Palestina, masya Allah, seperti itu. Jadi memang juga harus laksanakan. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala laksanakan perintah-perintahnya gitu. Itulah yang dinamakan adalah al-ijabah, ya kan? Itu mengatakan dari ada din. Jadi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu al-jazaa'u. Ya kan? Makanya kan al-jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Tidaklah kebaikannya itu akan dibalas juga dengan kebaikannya pula. Jadi pembalasan, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah taala akan membalasnya. Niat untuk melakukan kebaikan dalam hal apapun, ibadahnya, kemudian juga bekerjanya, belajarnya, kemudian ataupun juga menafkahinya, ataupun juga sedekah ataupun zakat kepada orang yang lebih membutuhkan, itu pun semuanya ada al-jazanya, ada balasannya. Sebaliknya pun juga sama, kalau mau niat berbuat buruk, kayak misalnya mau minum khamr, ya kan, ataupun juga mau berjudi, ataupun juga mau tawuran, ya kan, ataupun juga mau berzina misalnya, itu pun akan dibalas keburukannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita harus berusaha keras untuk melindungi diri dari berbagai macam dosa-dosa dan kemaksiatan, sehingga kita lalai dan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
situ ada definisi kata ad-din ya di situ ya. Kemudian juga ada lagi misalnya kata millah. Kayak misalnya millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Merupakan agama Islam yang berasal dari Nabi Ibrahim alaihi wasallam yang hanif, yang tulus, wa ma kana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi itu kata millatun itu adalah cara hidup kita selaku umat Islam, apalagi orang-orang yang beriman, mukminin wal mukminat, harus juga cara hidupnya itu dengan Islam pula. Kita orang Islam ngaku-ngaku, mohon maaf, Islam KTP tapi nggak sholat. Kita orang Islam ngaku-ngaku tetapi masih saja ngomong kotor, suka ngegibahin orang lain, suka bersuzon, berprasangka buruk baik kepada Allah maupun juga kepada manusia, maka itu pun juga sama saja bohong. Itu bukan millah namanya. Kita kalau puasa tidak dikerjakan, maka itu pun bukan Islam yang hanif juga, Islam yang terus pula, bukan cara pandang hidup dalam Islam ya, millatun ya, cara hidup seperti itu. Kita tidak pernah berzakat ataupun bersedekah, itu mah bukan millatun, orang Islam biasa-biasa saja. Makanya disebut namanya itu millatil mustaqimah, cara hidup, cara pandangan hidupnya itu yang lurus. Yang lurus maksudnya bahkan juga pola hidup yang lurus pula. Nah di situ adalah millatil mustaqimah. Nah kembali lagi lanjutnya, fillahi hatta yasirallaha ahabba ilaihim mimma siwahu bal hatta la yakunu lahu mahbubun illallahi ta'ala. Orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka cinta kepadanya. Nah, kemudian wasababul wujudil hubbi min jihatil mahbubi imma wujudun kamalun fihi aw husulun nawali minhu fa in kunta mimman yuhibbu li ajli jamali fa huwa Allahu wahdah. Telah sampai pada tingkat pemahaman bahwa Allah merupakan zat yang paling cintai ya, bahkan tiada kekasih baginya melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah di sini masih banyak lagi nih. Wa ma yulawwihu 'ala al-mawjudati min ma'nal kamal wa ma yabdu 'alaiha mirruqi jamalin fa huwa ta'ala makammilu laha wal mujmalu li annahu mawjuda lahu. Nah, wa in kunta mimman yuhibbul mahbubu li ajli nawali falastu tara ihsana wala ikraman wala tubsir in'aman 'alaika wa 'ala sa'iril khalqi illa wallahi ta'ala huwa al-mutafaddilu bi jami'i dzalika bi muhdil judil karam. Apa yang timbul pada cinta-cinta yang ada pada merupakan makna itu sendiri dan dapat disebabkan dua hal. Jika ditinjau dari pihak yang dicintai, yang pertama nih yaitu al-mukammilu lahal wal mujmalu li annahu mawjuda laha. Karena ia sempurna bagi orang yang tertarik mencintai suatu karena kesempurnaannya, maka kesempurnaan pada makhluk. Wa in kunta mimman yuhibbul mahbubu li ajli nawali falastu tara ihsanan wala ikraman wala tubsiru in'aman 'alaika wa 'ala sa'iril khalqina. Jadi atau makhluk keindahan yang nampak darinya, sesungguhnya Allah Ta'ala yang memberinya kesempurnaan dan keindahan itu karena dia pula lah yang mewujudkannya. Nah lanjutnya yaitu illa panisa wa 'ala sa'iril khalqi illa wallahu ta'ala wa huwal mutafassilu bi jami'i dzalika bi muhdil judil karim. Karena telah berhasil diperoleh jasa darinya. Bagi orang yang mencintai sesuatu, karena keberhasilannya memperoleh jasa dari sesuatu tersebut, hendaknya melihat juga bahwa tiada pemberian kebaikan, penghormatan, tiada pula pemberian nikmat kepadanya dan kepada orang lain melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia mencurahkan semuanya itu sekedar karena pancaran sifat kemurahannya. Jadi itu
kita kalau berbuat baik kepada orang lain itu bukan karena balas budi saja, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baik kepada kitanya juga. Agar senantiasa kita menjadi golongan yang orang-orang yang ahli ibadah. Nih, mengenai ada 3 golongan. 3 golongan di sini ada 1, 2, 3 golongan pertama. Yang keduanya golongan kedua 1, 2, 3 jadinya 6. Golongan ketiganya 1, 2, 3 jadinya tuh ada 9. Nih, Bismillahirrahmanirrahim. Afada dzalika Sayyidul Syekh Abdullah Al-Alawi Al-Haddad rahimahullah ta'ala. Fali awal wa huwa alladhi ya'budu Allah ta'ala ala sabilil khawfi. Nah, yaitu ya dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Golongan pertama yaitu golongan yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena takut kepadanya. Salasu alamatin yastahqiru nafsahu ay anna nafsahu la miqdaruhum, yaitu kita melihat dirinya hina ataupun juga rendah. Wa yastaqillu hasanatahu ayyara anna hasanatahu qalilatun, merasa kebaikannya itu sedikit, merasa dirinya kebaikannya itu sedikit. Kemudian wa yastaksiru sayiatihi ayyara an sayiatahu katsira, merasa kejelekannya banyak. Ini 3 hal ini merupakan kalau digabungkan itu membuat diri kita tawadhu. Kita perlu juga rendah hati. Selain itu kita juga rendah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, saya ini hina di hadapanmu. Saya ini orang yang berdosa di hadapanmu, ya seperti itu, ya kan? Kebaikannya sedikit, ya memang kita memang tidak boleh sombong, merasa sholat saya banyak, puasa saya banyak, tahajudnya juga banyak, ya kan? Sedekahnya itu juga banyak, ya kan? Gemar menolong oleh orang lain, ya nggak boleh. Kebaikannya sedikit, merasa kejelekannya banyak, aib, ya kan? Memang manusia itu ya pasti mempunyai aib, ya kan, kekurangan dan juga kesalahan-kesalahan, tetapi tidak perlu lagi diumbar-umbar, cukup disembunyikan saja. Apalagi mengenai juga kebaikan, jangan terlalu pamer juga. Itulah yang membuat kita amalannya itu akan menjadi sia-sianya pula. Masya Allah, na'udzubillah. Kemudian yang kedua, walisani wa huwa alladhi ya'budu Allah ta'ala ala sabilir raja. Nah, salah satu alamatin yakunu qudwatan nasa fi jami'il halati, yaitu hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mengharap anugerahnya atau rahmat Allah, ditandai 3 hal, yaitu yang pertama, ia menjadi panutan bagi orang lain dalam hal ikhwalnya. Panutan ya memang itu kan ulul ilmi qaiman bil qisti, ulama yang selalu tegak lurus, selalu adil, ya kan, tegak lurus dengan keadilan yang lurus, nah kan. Jadi itu pun bisa dijadikan sebagai panutan bagi umat-umatnya dalam hal ikhwanya, termasuk juga dari pembicaraannya, dari sikapnya, dari hatinya dengan lembut, dan juga dari santunnya pula, kemudian keberanian pula, dan juga malunya juga, Masya Allah. Kemudian yaitu wayakunu aina sayamuntaduna biha fi jami'il halatihi. Nah, wayakunu asakhun nasi kullihim bil mali zuhdan fid dunya. Ia dermawan kepada orang lain dan zuhud terhadap dunia. Ajarkan orang lain untuk berzuhud. Berzuhud itu adalah bersungguh-sungguh terhadap dunia untuk mencapai kemuliaan di akhiratnya juga. Zuhud. Makanya itu zuhud itu ada 3 hal: tarkul zina, tarkul hawa, wa tarkul dunia. Ya, tinggalkan apa itu zina, ya kan, tinggalkan zina, ya, tinggalkan dari pergaulan-pergaulan bebas, termasuk juga apa namanya
tinggalkan perhiasan-perhiasan yang mewah-mewah di dunia. Terus tarkul hawa, tinggalkan hawa nafsunya, harus kita kendalikan semaksimal mungkin, dan kita tinggalkan hal-hal yang berbau hawa nafsu ataupun nafsu syahwat, dan juga takut dunia, tinggalkan kesenangan-kesenangan duniawi. Karena kan di dunia ini kan cuma hanya sementara saja, ya seperti itu. Kemudian wa yakunu husnuz zanni billahi fil khalqi kullihim. Ia berbaik sangka kepada Allah dan kepada sesama makhluknya. Nah, berbaik sangka kepada Allah dan sesama kepada makhluknya. Jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah dan juga berburuk sangka kepada makhluknya. Suuzon istilahnya. Kalau berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Fatah, surah yang ke-48 ayat 6. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ. Nah, artinya Allah Subhanahu wa taala akan mengazab, memberikan azab siksaan kepada orang-orang munafik dan juga orang-orang musyrik, baik itu laki-laki maupun juga perempuan, disebabkan karena berprasangka buruk kepada Allah. Su'uzon illallah alaihim dairatus sau, dan mereka nanti akan mendapatkan siksaan secara bergiliran. Wa qadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Allah Subhanahu wa taala murka dan Allah melaknat mereka, dan Allah Ta'ala menyediakan neraka jahanam bagi mereka. Wasahat masiro, itulah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, sedangkan yang suuzon kepada manusia ataupun orang lain itu terdapat di dalam surah Al-Hujurat, surah yang ke-49 ayat 12, bahwa ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari prasangka, karena sesungguhnya prasangka di situ adalah ismun, dosa yang amat besar. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dan. Janganlah engkau mencela-cela, mengadu domba. Nah, nggak boleh mengadu domba. Seperti itu nggak boleh. Berantem kan mengadu domba istilahnya. Janganlah engkau mencari kesalahan di antara orang lain, ya kan? Ayuhibbu ahadukum hatta yahkula lahma maitan akhihi fakarihtumuhu. Apakah engkau menyukai memakan bangkai manusia sehingga kalian itu membencinya? Wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat. Dan sini golongan yang kedua nih ya. Tadi yang golongan pertama melihat dirinya hina ataupun rendah, kemudian merasa kebaikannya sedikit, kemudian merasa kejelekannya banyak. Itu golongan pertama. Yang golongan keduanya menjadi panutan ataupun teladan bagi orang lain, kemudian menjadi dermawan kepada orang lain, gak boleh pelit, ya kan, gak boleh dikasih, dan zuhud terhadap dunia, serta berbaik sangka kepada Allah dan kepada sesama makhluknya. Ini golongan yang kedua. Yang ketiga sekarang, walisalisi wa huwa may ya'budullaha ta'ala ala sabilil hukm. Nah, yaitu hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena cinta kepadanya juga ditandai dengan tiga hal. Yang pertama nih, salah satu alamatin, di situ ada tiga perkara. Awaluha yu'ti ma yuhibbuhu wa ma yu'isu alaihi liyanalal birra. Artinya adalah ia memberikan apa saja yang disenangi hingga Tuhannya ridho. Oleh karena itulah
Allah apa nih? Wala yubali ba'da an yaqum rabbahu kama qala Allah Ta'ala lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan hingga kamu menafkahkan hartanya yang paling kalian senangi. Wasaniyatu ya'malu bi suhti nafsihi ka'amalil birri wa la yahtimu bihi ba'da ayyardahu fal birru mardati lirabbi wa muskhitatun lisyaitani kama fil hadis a'udzu billahi min juhdil bala illa bala'an fihi alaun. Nah, mengerjakan pekerjaan yang membuat benci nafsunya. Nah, benci terhadap nafsu yang membuat menjerumuskan diri kita kepada lembah kejahatan ataupun keburukan. Seperti berbuat baik meskipun bertentangan dengan nafsunya, asalkan dia memperoleh ridho Tuhannya, kebaikan adalah sumber ridho Allah. Karena itu kebaikan merupakan sesuatu yang dibenci oleh setan, sebagaimana di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, a'udzu billahi min juhdil bala illa bala'an fihi alaun. Yang artinya adalah aku berlindung kepada Allah dari sulitnya ujian, kecuali ujian yang membawa kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ai ulul manzilatun indallah, tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wasalisuha yakunu fi jami'il halati ma'a sayyidihi wa huwa Allah ta'ala fi amri nahyihi fala yakunu mukhalifan bidzalik. Di dalam segala hal ihwal hidupnya selalu bersesuai dengan Tuhannya, yaitu Allah, baik mengenai perintah maupun apa yang dilarangnya. Jadi atiullah wa atiur rasul, seperti itu. Jadi kita taat kepada Allah dan juga kita taat kepada Rasul. Kita kembali lagi agar senantiasa kita tetap bertegak lurus nantinya. Lalu kita mempelajari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Itulah di dalam surah Ali Imran ayat 18 maupun ayat 19. Hubungan dengan 9 tanda ahli ibadah adalah kita kembali lagi untuk ketertundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa kita menjadi hamba yang selalu diakui oleh Allah Subhanahu wa taala serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang kita menjadi ahli ibadah yang selalu diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dari Al-Fakir. Dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Maaf ya Bu, kalau ada salah dari tutur kata saya, maafin ya Bu. Ya Bu, sama-sama maafin kembali ya. Yang benar hanya dari Allah, yang salah dari Al-Fakir. Semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita beristighfar bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwa qayyum wa atubu ilaih min jami'i ma'asi wa dhunub, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamda ya Allah ya karim ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fi awwali wal akhir wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala anhu sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar senantiasa mengingat kepadamu, bersyukur kepadamu dan memperbagus ibadahku kepadamu ya Allah.
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, berikanlah pemimpin kepada kami yang selalu adil, yang selalu berakhlak karimah, yang selalu taat dan takut bertakwa kepadamu ya Allah. Jadikanlah pemimpin kami yang selalu merangkul rakyat, yang selalu mempunyai rasa peduli, yang rasa tulus dan juga mempunyai rasa ikhlas, agar senantiasa pemimpin itu membawa kepada rakyat Indonesia yang beragama Islam, yang selalu membela Islam, yang selalu menegakkan Islam yang di Indonesia ini, dan mudah-mudahan di negeri Indonesia ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Jauhkanlah kami dari pemimpin-pemimpin yang zalim, yang selalu mengkhianati rakyat ya Allah, dan jauhkanlah pemimpin kami yang zalim, yang selalu menginjak-injak harga diri kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tutup taklim kita pada siang hari ini dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa